Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kapasitor. Bersama saya Lisha Bintang Pasiha dengan teman-teman saya. Saya Muhammad Iqbal Wicaksono. Saya Nahla Nisa. Sebelum kita mulai, berikut adalah susunan materi yang akan kita bahas. 1. Pengertian kapasitor. 2. Rumus kapasitansi. 3. Faktor yang mempengaruhi kapasitansi. 4. Jenis-jenis kapasitor. 5. Aplikasi kapasitor. 6. Contoh soal dan penyelesaian. 7. Kesimpulan. Isi dari presentasi. Pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dielektrik. Ketika diberi tegangan, kapasitor akan menyimpan muatan di plat-platnya. Rumus kapasitansi. C sama dengan Q per V, di mana C sama dengan kapasitansi dalam farad F. Q sama dengan muatan listrik yang tersimpan dalam kolom C. V sama dengan tegangan dalam volt V. Selain itu, kapasitansi juga bergantung pada ukuran kapasitor dan bahan di kapasitansi. 1. Luas permukaan plat A, semakin besar plat, semakin besar kapasitansi. 2. Jarak antara plat D sama dengan semakin pekat plat, semakin besar kapasitansi. 3. Jenis dielektrik sama dengan material dielektrik mempengaruhi kapasitansi penyimpanan muatan. 4. Tegangan V, tegangan yang diberikan mempengaruhi jumlah muatan yang dapat disimpan. Jenis-jenis kapasitor. 1. Kapasitor tetap. Kapasitansi tidak dapat diubah. Misalnya kapasitor keramik dan elektrolit. 2. Kapasitor variabel. Kapasitansi dapat diubah, digunakan pada radio atau peralatan lainnya. 3. Kapasitor polar dan non-polar. Kapasitor polar memiliki kutub positif dan negatif, sedangkan non-polar tidak. Aplikasi kapasitor. Filter sinyal digunakan dalam rangkaian elektronik untuk memfilter sinyal. Penyimpanan energi. Kapasitor dapat digunakan untuk menyimpan energi sementara. Stabilisasi tegangan. Menjaga kestabilan tegangan dalam rangkaian. Penghalang arus arah. Menggunakan kapasitor untuk menghalangi arus arah. Selanjutnya kita ada salah satu contoh soal kapasitor ya. Untuk soalnya seperti ini. Sebuah kapasitor memiliki kapasitansi 5 mikrofarad dan dihubungkan ke tegangan 10 volt. Itu muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Kita ketahui dulu untuk C itu kolom ya. Nah, untuk kolomnya tadi sudah ada di soal 5 mikrofarad sama dengan kita tulis 5x sama dengan pangkat min 6 farad. Untuk voltnya tadi 10 volt tegangannya. Lalu yang ditanya adalah Q atau Q. Q itu muatan listrik yang tersimpan di dalam kolom. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi sudah diketahui bahwa kolomnya itu adalah 5 dikali pangkat min 6 farad dan voltnya sama dengan 10 volt. Lalu rumusnya adalah kita masukkan yang muatannya yang belum diketahui, Q sama dengan lalu kolom dikali volt. Kita masukin lagi rumus Q-nya sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6, lalu tutup kurungnya dikali sama dengan tadi voltnya 10. Lalu kita tulis lagi di bawahnya Q 50 dikali 10 pangkat min 6, dianya turun ya. Sudah dikalikan dengan 10 limanya. Lalu kita tulis lagi ke bawah untuk kolomnya di sampingnya. Setelah itu untuk hasilnya kita tulis untuk muatannya Q sama dengan totalnya jadi 50 mikrofarad. Kesimpulannya, yang pertama kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Lalu yang kedua, kapasitor
kapasitansi dipengaruhi oleh ukuran kapasitor, jenis bahan dielektrik, dan ketegangan. Yang ketiga, kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti penyimpanan energi, filter, dan stabilisasi tegangan. Dan yang keempat, rumus dasar kapasitor adalah Q atau muatan listrik sama dengan C dikali V atau Coulomb dikali Volt. Yes. Demikian presentasi kelompok kami tentang kapasitor. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum